Ya, bursa saham dalam negeri membukukan penutupan yang gemilang pada perdagangan pekan lalu. Naik 1,02%, IHSG menggenapkan kenaikan sebanyak 4,0% dalam sepekan. Beberapa penggerak positif kenaikan indeks saham seperti optimisme pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, harga komoditas yang mulai stabil, berpotensi menahan indeks di zona positif. Selain itu, indeks saham juga diuntungkan dengan derasnya aliran modal asing yang masuk pada perdagangan Jumat, tercatat net buy di pasar domestik sebesar 10 triliun rupiah. Mampukah indeks saham mempertahankan posisinya dan menembus level psikologis 6.500-an di awal pekan ini? Kami bahas pagi ini bersama Berlian Juveni, Head of Business Development RHB Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Berlian, apa kabar? Selamat pagi Mas, baik Mas, apa kabar Mas? Baik Pak Berlian, langsung saja kita bahas bagaimana analisis secara fundamental terlebih dahulu indeks harga saham gabungan di perdagangan awal pekan hari ini. Ya, secara fundamental kita melihat ada beberapa faktor ya Mas. Ini pagi ini saya melihat rupiah juga cukup resilient, cukup kuat. Dan kalau kita lihat beberapa data ekonomi sebetulnya menunjukkan ada perbaikan ekonomi Mas. Dan kalau kita lihat yang tadi Mas Adias sudah mengatakan memang aliran dana masuk itu cukup besar. Dan satu hari kemarin boleh dibilang itu merupakan yang terbesar kedua sepanjang sejarah. Satu hari saja masuk lebih dari 3,4 triliun ya waktu itu. Ya minggu lalu itu ada satu hari yang spesifik seperti itu. Namun yang kita lihat hari ini, kita bisa sama-sama melihat hari ini market cenderung sedikit merah. Itu adalah hal yang wajar karena memang adalah aksi taking untuk yang sudah melakukan buy ya sebelumnya. Jadi kalau saya lihat market lebih terdorong setelah tanggal 22 September di mana itu kurang lebih mendekati BRI selesai melakukan right issue Mas. Begitu selesai right issue maka yang belum punya BRI mereka melakukan pembelian terhadap saham yang bervaluasi paling besar Indonesia ini ya. Boleh dibilang adalah saham yang paling mewakili ekonomi Indonesia, BRI ini. Dan kita bisa lihat market pun ikut naik. BRI juga naik, market juga mengikuti naik juga. Setelah itu market minggu lalu didorong oleh katalis dari peningkatan harga batu bara. Ini market juga didorong kenaikannya paling besar oleh sektor energi, di mana ini adalah batu bara sebagai motor utamanya. Dan pada pagi hari ini sempat market dicoba untuk naik dengan dorongan dari sektor CPO, Mas. Tapi saya lihat hari ini, untuk minggu ke depan, satu minggu ke depan ini lebih tepatnya, kita perlu mewaspadai adanya aksi profit taking. Karena memang indeks sendiri sudah di level yang overbought. Jadi memang kalau kita melihat perjalanan indeks salah satunya sektor komoditas menjadi perhatian dan perbankan tentunya ya. Kalau komoditas selain batu bara yang memang sudah mengalami kenaikan harga, ada tadi CPO yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita melihat tadi Bang Berlian juga menyebutkan terkait dengan capital inflow yang masuk. Apa ya sentimen yang akan menahan derasnya capital inflow yang masuk ke dalam negeri pada perdagangan pekan ini? Sentimen secara umum kalau kita lihat ada sektor-sektor yang masih belum diperhatikan oleh investor, yaitu adalah misalkan seperti pembukaan ekonomi itu sendiri begitu ya. Setelah batu bara dan CPO yang rally, saya rasa sektor-sektor berikutnya saja investor dari luar itu selalu melihatkan mana yang paling murah. Dan itu yang mereka akan kejar sebetulnya. Jadi sentimen itu sendiri menurut saya yang akan diantisipasi tahun depan adalah kita sama-sama tahu akan ada tax amnesty, jilid 2 depan dimulai ya Mas ya, dan itu biasanya itu adalah untuk sektor konstruksi. Dan kemudian yang sektor pendukung konstruksi itu sendiri kita lihat ada semen, di mana ada dua saham di sini, SMGR dan INTP. Sementara untuk SMGR memang cenderung hati-hati, karena untuk energi yang dia pakai, dia menggunakan bara. Jadi kalau harga batu bara tetap naik, itu ada imbasnya ke SMGR itu sendiri. Tapi untuk INTP, ini dari RHB lebih melihat ini suatu katalis yang positif karena mereka tidak atau lebih kecil penggunaan batu baranya. Mereka malah menggunakan sumber energi yang boleh dikatakan green energy, Mas Alia. Oke, Bang Berlian, kalau kita melihat data secara teknikal begitu IHSG pada perdagangan pekan ini di hari Senin tadi dibuka di zona merah, kemudian terakhir sudah kembali lagi ke zona hijau. Mungkinkah IHSG pada perdagangan hari ini bisa langsung menembus level psikologis 6.500-an? Oke. Untuk seperti yang Mas Adias sendiri katakan, bahwa ini adalah level psikologi. Ini berhubungan dengan para pelaku market sendiri ya. Jadi kita sendiri sebagai trader, ini kita akan berhati-hati. Ini masih bisa naik apa enggak? Ini kemudian ini perlu turun lagi apa enggak? Dan ini nanti mungkin akan kita kaitkan dengan sentimen dari global ya Mas ya. Nanti kita akan bahas nanti. Tapi secara teknikal saja, level 6.500 tadi, orang biasanya atau yang kemarin sempat
beli di awal tahun di level-level yang mendekati ini dan merasa bahwa saya sudah profit, takut nih kondisi Evergrande dan lain-lain, maka saya melakukan take profit terlebih dahulu begitu. Tetapi kalau kita lihat dengan derasnya aliran yang masih masuk ini, menurut saya untuk sampai dengan akhir tahun ini market masih akan cukup bullish. Jadi boleh dikatakan early Santa rally, Mas Aldia. Oke. Rally masih akan berlanjut. Kalau untuk hari ini support resistance terdekat dari indeks saham di mana, Pak Berlian? Di level 6.000 untuk support ada di level 6.410 ya, dengan untuk resistennya di level 6.500. Oke. Hanya saja untuk yang sudah melakukan pembelian di minggu-minggu sebelumnya, saran saya memang melakukan aksi profit taking terlebih dahulu, Aldia. Oke. Jadi mungkin ya masih banyak investor yang melakukan aksi profit taking karena rally yang dihadapi oleh indeks harga saham gabungan. Tapi kalau tadi sempat menyinggung juga sentimen eksternal apa yang akan menjadi perhatian sampai mungkin akhir tahun nanti dan bisa terus menggenjot nih indeks harga saham gabungan kita? Faktor sentimen yang saya bahas di sini mungkin lebih ke arah yang agak negatif dulu ya Mas ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah soal pandemi itu sendiri belum selesai, Mas. Untuk Indonesia sendiri diperkirakan bulan Desember nanti itu akan menjadi wave lagi lanjutannya, dan itu kita harus sama-sama mengantisipasinya tentu saja. Sama seperti yang terjadi di China sendiri, bahkan yang di Singapura yang sudah 85% tervaksinasi warganya, tapi ternyata masih bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya di Singapura sendiri. Nah, kemudian yang kedua Evergrande sendiri, tapi kalau saya melihat Evergrande ini adalah yang paling besar dibandingkan dengan krisis-krisis selanjutnya. Maksud saya begini, tahun 2008 tadi ya, itu yang terjadi adalah krisis subprime mortgage, mana diawali oleh Lehman, orang mengatakannya Lehman Brothers ya terlebih dahulu ya. Tapi saya sebagai orang yang ikuti krisis tersebut dari tahun 2007, saya juga menjalaninya sendiri, saya ingat sekali bahwa yang mulai adalah Bear Stearns waktu itu, di tahun 2007. Dan kemudian di tahun 2008, sekitar bulan Maret, bulan April, itu Lehman Brothers-nya mulai kolaps. Di mana kondisi waktu itu Lehman Brothers dibandingkan Bear Stearns, Lehman Brothers jauh lebih besar dibandingkan Bear Stearns. Jadi ada pembengkakan krisisnya itu sendiri, atau hutangnya itu, bukan hutang, gagal bayar itu sendiri makin membengkak, Mas. Untuk yang krisis dan yang sekarang ini, saya lihat data-data kemudian ya, kemarin minggu lalu itu ada Fantasia, kemudian ada Cynic. Saya melihat ini angkanya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan Evergrande sendiri. Jadi secara situasi per detik ini, Mas, saya belum melihat ada yang cukup fatal seperti tahun 2008-2007 kemarin. Baik, Hanya Bang saja Berlian. yang kita perlu cermati, akhir minggu kemarin juga sudah ada di Eropa ya. Eropa juga sudah ada yang hal yang mirip juga, yang terjadi juga. Nah, ini yang kita harus mewaspadai, apakah ini sektor properti secara umum juga akan mendapatkan imbasnya. Artinya, investor global yang bisa melihat ini terjadi bubble di sektor properti, mungkin mereka akan juga menghindari saham-saham sektor properti. Khususnya di Indonesia pun juga bisa berlaku yang sama. Baik, Bang Yang Berlian. menarik, sebagai tambahan saja, sektor properti di Indonesia, ternyata beberapa emiten itu sudah mencatatkan marketing sales yang hampir memenuhi target sepanjang tahun ini, Mas, tahun 2021 ini. Artinya cukup resilient ya, tentu saja sektor sebetulnya secara properti data kita. fundamental itu sangat menarik ya, Mas Arya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, maka kita juga agak hati-hati untuk merekomendasikan overweight di sektor properti secara umum. Baik, Pak Berlian, kita masih menunggu juga ya nanti bagaimana data ekonomi makro kita apakah mampu menahan segala gejolak ekonomi yang hadir secara global begitu dan juga bisa menahan indeks berlaju di zona positif. Untuk sementara kami ucapkan terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Today. Bapak Berlian Juveni, Head of Business Development RHB Sekuritas Indonesia. Terima kasih Pak Berlian, salam sehat. Salam Mas, terima kasih. Salam sehat.